Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, teman-teman. Di video ini akan dibahas 5 contoh soal P3K terbaru tentang kemampuan manajerial yang sering kali keluar pada saat pelaksanaan ujian seleksi P3K. Untuk diketahui oleh teman-teman, bahwa kemampuan manajerial merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 1. Pada hari itu, perusahaan Anda mengadakan diskusi yang diikuti oleh seluruh divisi. Dalam diskusi tersebut, beberapa dari mereka mengusulkan pendapat baik kritik maupun saran. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan yang akan diadakan tahun depan. Sikap Anda: A. Mengajukan ide kegiatan meskipun ide tersebut belum tentu diterima. B. Mengajukan ide tetapi tergantung situasi dan kondisi. C. Ragu-ragu mengajukan karena kecewa jika tidak diterima. D. Mengajukan ide kegiatan jika diminta alasan. Baik, kita langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Pilihan A adalah pilihan yang paling tepat karena menunjukkan inisiatif untuk mengajukan pendapat walaupun belum tentu diterima. Pilihan B kurang tepat karena menunjukkan Anda tidak mempunyai keberanian untuk mengajukan pendapat. Pilihan C kurang tepat karena menunjukkan Anda kurang percaya diri dalam berkomunikasi. Pilihan D kurang tepat karena Anda tidak mempunyai sikap inisiatif. Jadi urutan jawaban untuk soal nomor 1 yang paling tepat adalah pilihan A, D, B, dan terakhir adalah pilihan C. Jadi soal nomor 1 sesuai dengan indikator pada level 4. Mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Soal nomor 2. Anda adalah seorang aparatur sipil negara atau ASN yang ditempatkan di luar pulau domisili Anda berasal. Kemudian Anda ditugaskan dalam bidang pelayanan. Suatu hari Anda menemui seseorang yang meminta informasi dari Anda dan menggunakan bahasa campuran daerahnya. Namun Anda belum terlalu bisa bahasa daerah tersebut. Jadi sikap Anda adalah A. Melayani dengan tetap berusaha menggunakan bahasa daerahnya. B. Melayani dengan menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. C. Melayani menggunakan bahasa daerah dengan terbata-bata. D. Melayani menggunakan bahasa tubuh atau isyarat. Baik, pembahasan untuk soal nomor 2 adalah pilihan A adalah pilihan yang paling tepat karena memanfaatkan kebiasaan daerah tersebut untuk memaksimalkan pelayanan publik. Pilihan B kurang tepat karena bahasa nasional adalah pilihan lain apabila tidak bisa menggunakan bahasa daerah. Pilihan C kurang tepat karena dengan terbata-bata artinya kurang mempunyai profesionalisme dalam melakukan pelayanan publik. Pilihan D kurang tepat karena bukan pilihan yang tepat untuk memberikan pelayanan publik. Indikator yang sesuai dengan soal nomor 2 adalah indikator 2.3, yaitu mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan, tata cara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik. Jadi urutan yang paling tepat untuk opsi soal nomor 2 adalah opsi A, B, C, dan terakhir adalah opsi D. Soal nomor 3, Anda adalah pegawai di suatu perusahaan. Hari itu terdapat pelatihan yang diadakan oleh kantor bersifat umum dan tidak diwajibkan. Padahal Anda mempunyai urusan lain yang harus diselesaikan. Sikap Anda adalah A. Tetap mengikuti pelatihan untuk menambah kemampuan kerja. B. Menyelesaikan masalah pribadi saja. C. Anda tidak peduli dengan pembagian waktu keduanya. D. Menyelesaikan urusan pribadi kemudian kembali ke pelatihan. Jadi pembahasan untuk soal nomor 3 adalah pilihan A adalah pilihan yang paling tepat karena dengan menyempatkan diri mengikuti latihan, hal itu dapat meningkatkan kemampuan dan mendukung pengembangan diri kita. Pilihan B kurang tepat karena mengindikasikan kurang profesional. Pilihan C kurang tepat karena sikap tersebut menunjukkan ketidakpedulian Anda terhadap pengembangan diri. Pilihan D kurang tepat karena tidak memprioritaskan pelatihan untuk pengembangan diri.
Jadi soal nomor 3 sesuai dengan indikator 1.3 berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi. Jadi teman-teman, urutan yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah pilihan A, pilihan D, pilihan B, dan terakhir adalah pilihan C. Soal nomor 4, hari itu ada rapat dengan klien proyek di perusahaan. Namun, atasan Anda masih di luar kota untuk menyelesaikan proyek lain, sehingga Anda ditugaskan untuk mewakili rapat dengan klien. Pada saat itu, klien membutuhkan keputusan Anda segera. Maka Anda A. menunda pengambilan keputusan untuk menunggu petunjuk atasan Anda. B. tidak berani mengambil keputusan apapun tanpa petunjuk dari atasan. C. ragu-ragu dalam mengambil keputusan apapun tanpa petunjuk dari atasan. D. segera mengambil keputusan selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum dari perusahaan. Baik, pembahasan untuk soal nomor 4 adalah yang pertama, pilihan A kurang tepat karena Anda ditugaskan oleh atasan, yang artinya atasan sudah mempercayai keputusan sepenuhnya kepada Anda. Selanjutnya, pilihan B kurang tepat karena tidak ada keberanian dalam diri Anda untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, pilihan C kurang tepat karena dalam mengambil keputusan seharusnya Anda bersikap berani dan tegas. Terakhir, pilihan D sangat tepat karena Anda mempunyai keberanian dalam pengambilan keputusan selama tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan. Jadi soal nomor 4 sesuai dengan indikator 2.3, yaitu membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada. Baik teman-teman, urutan yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah pilihan D, pilihan C, pilihan A, dan terakhir yang paling tidak tepat adalah pilihan B. Soal nomor 5, Anda baru saja diterima P3K dan ditempatkan di suatu desa, di mana sarana dan prasarananya sangat terbatas. Faktor tersebut mau tidak mau harus diterima dan dijalankan dengan sepenuh hati supaya dapat dinikmati. Namun, akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik mendadak yang membuat pekerjaan Anda terhambat. Jadi sikap Anda adalah A. membeli genset supaya pemadaman tidak menghambat tugas Anda. B. menggunakan listrik seadanya supaya tidak ada lagi pemadaman listrik. C. meminta pihak PLN untuk memberikan informasi pemadaman sehingga Anda bisa mengatur agar pekerjaan kantor selesai dengan baik. D. menjadikan kendala tersebut sebagai alasan untuk menunda pekerjaan. Baik, pembahasan untuk soal nomor 5 adalah yang pertama, pilihan A kurang tepat karena menandakan Anda tidak siap dengan perubahan. Selanjutnya, pilihan B kurang tepat karena tidak ada usaha yang Anda lakukan dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya, pilihan C paling tepat karena bisa menjadi alternatif dan menunjukkan Anda mampu menghadapi perubahan. Terakhir, pilihan D kurang tepat karena Anda justru mengabaikan tanggung jawab. Jadi soal nomor 5 sesuai dengan indikator 2.2, yaitu mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan. Baik, urutan yang paling tepat pada soal nomor 5 adalah pilihan C, pilihan A, pilihan B, dan terakhir adalah pilihan D. Sekian pembahasan kita tentang 5 soal contoh soal P3K, yaitu soal tentang kemampuan manajerial. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.